Karena artinya nenuwun itu bukan kok jual karo ngemis-ngemis nangis. Nenuwun itu bersyukur, berterima kasih dulu terhadap apa yang sudah diberikan Gusti iki. Ketika kamu berterima kasih, gede kowe, gitu loh. Kamu itu besar gelombangmu itu. Karena gelombang bersyukur itu abundant, keberlimpahan. Mesti sugih tenan. Kenalan saya itu Mas, dia mensugesti dirinya bahwa pokoknya dia ini pekerjaannya nggak jelas, tapi uang itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan itu terus kehidupannya selalu begitu. Ya. Karena dia main di kekuatan aja sebenarnya, yakin sama Tuhan, aku bisa santai-santai, bisa dapat rezeki tak terhingga dari segala macam, aku pokoknya pasrah total sama Tuhan. Pikirannya yang disetel itu berarti kekuatan. Iya sebenarnya. Lah sebenarnya ilmu Jawa itu ilmiah kok. Ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan. Karena menungso itu nggak mau sabar dan tabah telaten untuk mengamati dinamika yang ada, itu akhirnya lahir tahayulisme. Tahayulisme itu menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Padahal nek wong Jawa itu ngomong, urip isine sebab akibat. Nek enak akibatnya mesti sebabnya nek gelem goleki. Cuma digedek-gedek nih lah, itu tahayulisme yang sebenarnya itu sebenarnya tahayulismenya. Itu yang merusak kita. Iya. Orang malah semakin ego karena nalarnya nggak tepat. Betul. Sakti itu harus bernalar. Makanya orang zaman dulu sakti itu duwe nalar, Mas. Kan tujuan ketika kita bernalar itu jumbuh jero itu maksudnya kan bijaksana toh. Tujuan hidup kita itu wisdom sebenarnya. Bijaksana. Dewasa. Dewa itu berarti tua. Unggul. Sa itu kempel, satuan. Makanya ben jadi dewasa. Nek gak dewasa kalau cah cilik itu sifat yang rusak. Karena orang ngerti, makanya wong itu harus ngerti. Dan duwe kesaktian tuh disalahgunakan kan, pode sampai duwe senjata api terus mbok nembaki wong. Iya. Dan menurut saya santet tenun itu juga kekuatan manigem. Makanya saya sebut santet tenun itu senjata tempur. Tapi tidak diopeni nganggo rasa berbahaya, bisa disalahgunakan. Sebagaimana Anda itu punya senjata api. Senjata api kok disalahnya juga salah, santetnya juga salah, sing menyalahgunakan yang salah. Berarti pendidikan yang rasanya kesadaran tapi duwe kesaktian, berbahaya. Sama saja ketika anak itu bisa memegang dan memainkan senjata tapi tidak memiliki kesadaran. Akhirnya nesu karo Mas Taki tak dor sih gitu. Akhirnya aku nesu mbek DE oyoyan maris tak santet gitu. Lah sing tidak boleh ini. Ini kan jelas merusak ini. Logis sebenarnya. Gak usah ditahayulkan teman-teman. Justru kehebatan kita nanti nek ngomong kebangkitan Nusantara harus berani ngomong seperti ini. Nah, akhirnya ketika ada orang kayak Medarke itu nek dengan ada hater dan lain sebagainya. Hater itu berarti masih bermasalah di sini. Misalnya kayak di komen kabeh alah iki opo iki iso ngomong tok gak iso nglakoni. Lah ngomong iki mesti iso nglakoni. Misal gitu. Ketika orang ngomong seperti itu sebenarnya ada masalah di dalam hatinya. Anda tidak perlu kesro. Karena dia merasa pikirannya itu lebih unggul. Karena di situ ada kekurangan dari dirinya, nyapo gak aku wae, nyapo gak guru, nyapo gak komunitasku. Aku iki jane sing luwih tuwek, dhek luwih nom pinter ngomong. Dadi ada kecemburuan, itu masalah sebenarnya di dalam dirinya sendiri yang belum diselesaikan. Iya. Nah, makanya kemarin aku bilang nek ketemu wong sing benci karo kowe dadi hatermu, tidak usah kamu jawab dengan verbal. Nganggo ati ae. Itu aliri dengan energi kasih. Gitu. Makanya kan Rasulullah nek ngajarkan enek wong sing membencimu jangan dibalas dengan benci, didoakan agar mendapat hidayah. Itu getaran sebenarnya. Nah, ajaran welas asih itu sudah ada di tanah ini dari awal. Karena kita punya ini. Karena ada orang Jawa tinggi sing diutamakne itu bahasa hati, rasa sejati sejati rasa itu hati. Iki engko digunakne kanggo senjata. Digunakan untuk mengintegrasikan hasil karya yang ada di dalam diri kita diwujudkan di dalam kehidupan sebenarnya. Kekuatan manicom itu beda sama apa tuh namanya pineal gland. Podo. Sama ya. Jadi pikiran kita tuh memiliki 3 fungsi, gitu. Sadar, analisa, bawah sadar. Nah, sadar ngene iki. Makanya kalau latih sadar itu ben ngamati sampai tembus. Ngotong mlebu metune ambekan ini kan latihan sadar. Ngerasakne kopi sing tenanan lho ketika diseruput seret kae yo latihan sadar. Jadi sadar, setelah sadar nganalisa, setelah disadari ditanya. Kok gini ya? Kok ini jadinya apa? Renungke, dinungke Mas, direnungke ketika setelah diamati loh, diobservasi kan disadari toh. Penelitian tuh observasi, disadari, habis itu direnungke, analisa. Dan setelah dianalisa dimasukkan ke alam bawah sadar datanya. Nah, di alam bawah sadar itu ketika sudah diprogram, seringkali Anda banyak mengerjakan hidup Anda itu karena dipengaruhi alam bawah sadar, pikiran bawah sadar.
Contoh misalnya Mas Takib ini uripnya disiplin banget gitu. Misal dia orangnya disiplin, kerjanya tuh melebihi orang yang lain. Tapi dalam rentan waktu tentu di usia muda kok wes jempo ya gitu. Jadi tubuhnya sendiri kok gampang sakit ya. Berarti selama ini kedisiplinan dia tuh tidak orisinil dia. Itu program orang tuanya dan lingkungannya. Karena dibentino ini kudu pengkondisian. Makanya disuruh mencari jati diri itu mencari yang orisinil. Karena bisa jadi selama ini yang Anda lakukan itu adalah program orang lain, pengkondisian orang lain dari lingkungan Anda. Makanya nanti wangsul Bali innalillahi wa inna ilaihi raji'un nang ngarsa dalem. Ya kudu belajar kawruh, Mas. Karena bisa jadi kita yang sekarang ini kita yang palsu. Karena ini hasil bentukan lingkungan dan orang tua, sekolahan, koncomu, gurumu. Itu harus disuwungke kabeh. Biar nggak kiayang kamu. Kira-kira ngono. Jadi Jawa itu runtut. Tidak usah nemen-nemen. Itu teori fisika banget kok. Ilmu Jawa itu bahkan ada sesepuh yang mengatakan kelak tidak ada, termasuk Tuhan pun semua sangat bisa diilmiahkan. Gimana cara mengilmiahkan Tuhan itu, Mas? Diilmiah, nah itu karena kita sendiri nek ngomong Tuhan ini bagian dari Tuhan. Dek wong Jawa ki nek ngomong soal urusan Tuhan itu wadi. Karena Tuhan itu segala yang meliputi apapun dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi dia menyerupai apapun saja. Loh kan muangil. Ya mungkin yang diilmahkan itu adalah indikator yang bisa dicerca perangkat-perangkat indrawi kita. Kalau budindrio, perangkat batin itu tidak bisa mengilmiahkan. Karena yang disebut ilmiah itu kan harus ada bukti otentik, bukti ekspresi, bukti fisikal, kan gitu kan. Itu kan sebenarnya harus begitu nek sing ilmiah itu. Ya nek sing ilmiah ya berarti indikator Tuhan. Apa yang diamati dan bisa ditangkap oleh panca ini yang diilmiahkan. Nek sisanya ora iso. Kamu arep nakir Tuhan iki kowe pira wong kowe iki roh. Kamu tuh hanya bagian hembusan kecil dari Tuhan kok. Gitu. Makanya engson anyeksa ketika kamu sudah bersaksi ya kamu tuh keutuhan. Tapi nek aku bersaksi, nah ini aku sing ndi. Tapi nek hingsun ya sang hingsun sendiri yang bersaksi bukan kamu. Karena hingsun itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri yang privasi berada di dalam dirimu. Disebut roh atau disebut sukmo sayekti atau atmo gitu loh. Atmo sejati kan gitu. Nah atmo ini akan memakai baju dinamakan Nur Muhammad, cahaya itu kan gitu. Nah cahaya itu disebut sukmo sariro itu. Itu urutannya itu sebenarnya. Nah sing arep ngilmiahnya sing disimbol ilmiahnya ya menurut saya yang diilmiahkan indikator Tuhan yang bisa dicercapai oleh panca indera. Kalau yang di luar panca indera, alam niskala, ya itu kan berlapis dimensi nih. Ya mungkin akan bisa diilmiahkan, tapi kan ada indikator. Indikatornya apa? Misalnya bahas planet ya astrologi. Karena kan yang paling tidak bisa diilmiahkan itu kan yang nirvanik ya. Kalau kosmologi itu masih bisa. Kesadaran yang berada di kosmologi itu masih bisa. Karena kosmologi masih ada sandikalanya. Planet, bintang, lakune angin, lakune apa kan bisa dilihat. Tapi nek nirvanik, suwungi gak iso piye nek ilmiah loh. Iya, Mas. Nanti aja deh. Ini belum malam soalnya yang bahas itu nanti aja. Ya oke. Karo break, sharing-sharing. Ini Mas, saya kembali ke masalah apa pineal gland tadi ya. Berarti bisa seseorang memprogram dirinya dari yang tadinya pencapaian rendah menjadi pencapaian tinggi, dari yang tadinya sakit berat menjadi sembuh dengan sehat, dari yang tadinya mungkin menjadi sejahtera bahkan ultra kaya. Semuanya itu bisa disetting dari pineal gland tadi. Ya bisa. Nah kan perangkatmu tuh. Kamu tuh diberikan oleh Tuhan. Cipta rasa karsa. Yang diisi oleh urip napas. Makanya kan hono coroko. Ho itu urip, no itu napas, gitu. Terus ro cipta, co itu cipta, terus rasa ko itu terus karsa. Lah 5 itu harus kamu kendalikan, berdayakan. Nanti akan membentuk Doto Solo, datang salah wayahing lampah. Kamu tidak akan salah karena ngetis ketika mengamati dunia di sekelilingmu. Itu nek saka hono coroko ya, misalnya. Nek ajaran Jawa ya. Terus podo joyonya gitu loh. Padang jagate yen nyumurupono. Jagat ini bisa terang benderang ketika kamu mengetahuinya. Lah kowe iki gak ngerti lho pare. Jadi ora iso ngapa-ngapa gitu. Iya. Baru moga botongo kan gitu tuh. Moga botongo itu di maring gambare Bathara Ngaton. Memaksikan mengamati perwujudan Gusti ingkang nyata yang ada di luar diri kita ini. Berarti Gusti ki bebas. Wes dilebokne ning jero awakmu kabeh. Rahasianya sebenarnya.
Neng nek mau langsung tak tajali aku ngomong aku Gusti Allah ya dikepruk wong. Makanya gak mau dibahas tan kena kini ya apa. Iya. Berarti Mas ini Mas Indra nih. Iya. Dia men-setting aku nanti meninggal usiaku 101 tahun. Memungkinkan bisa. Sangat bisa ya. Misal gini, ada masalah yang terlahir gitu. Terus terjadi pamali. Pamali itu lahir karena dipercayai secara massal. Betul. Nah, ketika keyakinan dipercayai secara massal, kita harus kembali ke rumus awal bahwa apa yang kita pantulkan ke luar diri kita itu mengandung impuls energi. Contoh misalnya wong Jawa Tengah ini Gunung Kidul ini kok kena pulung gantung ya. Jadi titik-titik dia gantung. 1, 2, 3 mungkin ada memori purba dari dia. Zaman dulunya tuh sangat rapuh. Lah kerapuhannya dia akhirnya naik stres akhirnya gantung atau kendat itu mati itu. Itu juga karena disugesti wong okeh, Mas. Satu tempat diyakini angker terus karena kamu memberi energi melalui pikiranmu. Mau dibersihkan siapa saja kalau masih akhirnya diyakini percuma. Diyakinkan nek saiki. Lah wong saiki iki umur swidak 70 wis mati. Satu wong ngomongne wong siji nih dan itu diyakini. Ngerti enggak? Padha disedakne to. Nah, makanya sedo itu sudah karena ada gelombang. Makanya ubah gelombang itu dengan memprogram ulang alam bawah sadar. Makanya ada namanya afirmasi. Kayak ngomong afirmasi iki jane sabdo. Iya paham. Terus nek sabdo itu belum kuat. Leluhur kita gawe ini jopo montro digawe nih. Jadi aku tuh sudah memiliki getaran tertentu karena sudah bisa ngolah rasaku dan pikiranku, tak gawe mantra-mantra seperti Sunan Kalijaga. Engko mbok silih. Makanya aku tuh iki kok ucapna Mas nek bengi iki pendak wayah sakmene itu kan sebenarnya sugesti untuk dimasukkan ke alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu sangat luar biasa. Itu bagian dari grand pineal juga. Pineal. Jadi gini, kasusnya kan gini. Ada beberapa teman usianya dulu sekitar 28 begitulah. Lama belum dapat jodoh gitu Mas ya, konsultasi ke saya. Yo bukan konsultasi kok, yo curhat. Wis tak kei wiridan. Wirid menemukanmu. Kono ndi wae waca. Karo hayati resapi seolah-olah kon wis duduk di pelaminan. Karo bayango cewek sing mau pengini kaya apa gitu. 3 orang teman saya tuh tembus semuanya sesuai dengan yang dibayangkan diingat. Itu apa itu? Ya padha tuh sugesti tuh ya. Sugesti. Kekuatan tuh. Berarti kan selama ini mungkin dia kan minder, tapi ketika ada latihan program itu mindernya diubah menjadi kepercayaan. Kepercayaan berarti mempengaruhi sesuatu di sekeliling kita. Manusia mencipta dong berarti ya. Cipto, ini kan jenengan diparingi cipto. Gunakno. Gitu loh Mas. Nah makanya kan nek kamu itu harap mengeluh di dalam kehidupanmu, berarti kamu memprogram dirimu untuk terus sempit, gitu, teratas, terus hancur. Tapi nek kamu bersyukur, ombo jagatmu. Karena artinya nenuwun itu bukan kok jual karo ngemis-ngemis nangis. Nenuwun itu bersyukur, berterima kasih dulu terhadap apa yang sudah diberikan Gusti iki. Ketika kamu berterima kasih gede kowe, gitu loh. Kamu itu besar gelombangmu itu. Karena gelombang bersyukur itu abundant, keberlimpahan. Mesti sugih tenan. Wujudnya bersyukur itu apa kira-kira? Ya, bersyukur itu hati yang lapang, tenang, damai, santai, sumeleh. Makanya diajak kalau orang itu oke matur suwun daripada ngerengek njaluk. Makanya nek njaluk iki Gusti iki matamu ora melek kabeh wis tak pehne ning kowe. Wis tak kon ngelola aku ya sugih ra duweni. Tak kon ngelola kowe sebagai wakilku ning alam donya. Gek kowe sik njaluk kan itu. Makanya sing mbok duweni apa? Ya nggonen olahan mengolah cipta rasa karsa nyambut gawe mel-mel sak ndulita. Ku ya bersyukur. Gitu loh Mas. Karena alam sebab akibat ini bakal ada kemungkinan yang akan terjadi ketika kamu mengubah dirimu sendiri. Ada nek dokter Strange nek ngomong di dunia itu ada 14 juta kemungkinan. Bayang loh. 14 juta kemungkinan. Lah seringkali uang kan dijustifikasi, Mas. Misalnya kowe ke wetonmu ke kemespon. Mespon ki ya tok rezekimu ki seret kan. Angel kowe nang umur sakmene. Terus mbok percayai. Iya. Lah ketika kamu percaya berarti kamu mengiyakan dirimu untuk menjadi seperti yang dikatakan orang itu. Padahal orang itu hanya mendeteksi dari beberapa situs ritus antropologi tubuh dan getaran semesta dari wujud ruang waktu namanya dino atau hari. Tapi nek mbok yakini kuwi, makanya dino itu bagi orang spiritual sing tingkat tinggi gak kanggo Mas. Dino iki muk rino dan dirimu sendiri. Karena dirimu itu mengandung Tuhan. Gitu. Jadi aku gak nek perwetonan tuh boleh wong itu seni kok. Gitu.
Orang memahami itu. Tapi nek kamu menjustifikasi mempercaya apa yang dikatakan orang itu namanya berhala, itu kemelekatan. Berarti yang disebut berhala dan melekatan itu tidak boleh. Kamu mencoba untuk membatasi dirimu sendiri. Piye? Kamu miskin dewe, hancur dewe nih kowe gitu. Karena kamu meyakini apa yang dikatakan orang. Yakin kene awake dhewe nek aja nek sing diomong wong. Itu nek menurut saya. Oke.